Rapat Koordinasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diadakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bidang Bangunan dan Listrik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 melalui Zoom Meeting. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Rasoki Lubis, MPD, selaku Kepala BB PPMPV BBL. Yang terhormat, Ibu Dr. Siti Anom, MPD, selaku Kepala Bagian Tata Usaha BB PPMPV BBL. Yang terhormat, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, dan Ketua Pokja BB PPMPV BBL, serta seluruh panitia dan seluruh peserta rakor yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita dapat bersama dalam kegiatan rapat koordinasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang diadakan melalui Zoom Meeting pada hari ini. Dalam rakor ini, kami mengundang perwakilan operator data dari Dinas Pendidikan Provinsi di 11 wilayah provinsi binaan BB PPMPV BBL, serta kami juga mengundang perwakilan operator data sekolah, dan kurang lebih undangan kami sebanyak 18 orang, dan sampai saat ini yang telah bergabung dalam Zoom Meeting ini sebanyak 19 partisipan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung ke dalam Zoom Meeting pada pagi hari ini. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa di pertengahan acara kami akan mengirimkan link daftar hadir di kolom chat room. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi dan mengikuti kegiatan ini sampai di akhir acara. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan berdiri. Pada Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan
dan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Kepala BB PPMPV BBL Bapak Dr. Andes Rasoki Lubis MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Rasoki Lubis, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sampai pada hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari berbagai penyakit yang ada pada saat sekarang ini, terutama khususnya COVID-19. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang bangunan dan listrik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu unsur admin atau operator dari 11 provinsi yang alhamdulillah sudah hadir pada saat ini meskipun dalam daring, dan juga admin ataupun operator yang berasal dari beberapa sekolah yang kita ajak untuk ikut bersama dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada pagi ini kita sebut dengan nama rapat koordinasi meskipun dilaksanakan dalam bentuk daring, tapi ini sebagai awal ataupun sebagai kegiatan pembuka untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan nanti dilaksanakan bersama dengan Bapak dan Ibu admin ataupun operator ataupun mungkin pejabat lainnya yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang bangunan dan listrik, menganggap ataupun merasa bahwa kehadiran Bapak dan Ibu admin ataupun operator sangat kami butuhkan dalam upaya menerapkan ataupun melaksanakan berbagai fungsi yang ada di Balai Besar. Kenapa demikian? Karena kita yakin tanpa tersedianya data yang benar, tentunya berbagai program yang akan disusun nanti akan mengalami bias, dan kita tidak ingin itu terjadi. Untuk itulah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mengajak Bapak dan Ibu admin dari 11 provinsi yang ada, dan juga dari admin dari berbagai sekolah, untuk bisa bergabung bersama dalam rangka mencoba membicarakan bagaimana caranya kita untuk bisa menyediakan ataupun bisa mendapatkan data yang benar-benar kita butuhkan, yang bertujuan untuk pengembangan ataupun peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan di SMK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat sekarang ini Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi mempunyai tugas dan fungsi utama, yaitu sebagai pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Dan di dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan itu terpaut di sana kegiatan yang bersifat ataupun yang berkaitan dengan data, di antaranya adalah yang bersifat pendataan, pemetaan, kemudian juga yang bersifat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita memang sangat membutuhkan peran serta dari Bapak dan Ibu admin di seluruh provinsi yang ada untuk bisa bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dalam hal penyediaan data yang digunakan untuk menjadi basis ataupun akan dikelola pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal itulah, maka salah satu kebijakan yang kita ambil adalah melaksanakan rakor mesti dalam bentuk daring yang kita laksanakan pada saat ini, dan
inginnya ini Bapak dan Ibu yang saya hormati akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya nanti yang spesifik untuk mengelola data yang kita harapkan nanti akan melahirkan berbagai produk yang terkait dengan data yang bisa kita manfaatkan sebagai basis dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi pada saat sekarang, maka pertemuan lewat daring ini memang terpaksa kita ambil. Namun kita tidak menutup kemungkinan jika kondisi telah memungkinkan, maka kita pun nanti insya Allah akan mengadakan pertemuan secara luring ataupun secara tatap muka yang tujuannya adalah untuk membahas lebih jauh lagi tentang ketersediaan data kita, validasinya, dan juga update-nya yang sangat kita butuhkan untuk mendukung pelaksanaan TUSI Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Nah, untuk itulah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang sudah bersedia untuk menugaskan Bapak dan Ibu admin ataupun operator untuk hadir dalam kegiatan ini pada hari ini. Dan kita memang berharap kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini akan memberikan warna baru dalam penyediaan data di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Kita berharap bahwa nantinya data yang berkembang, apakah dia menyangkut pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMK, atau bahkan menyangkut sampai kepada kursus, ataupun mungkin bisa jadi sampai kepada sarana prasarana yang ada di SMK, kita berharap nanti bisa disupport datanya melalui rekan-rekan kita, yaitu admin ataupun operator yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Begitu juga tentunya dengan admin ataupun operator yang ada di SMK. Kita sangat berkebutuhan untuk itu, agar nantinya data yang menyangkut dengan pendidik dan tenaga pendidikan benar-benar kita dapatkan secara update, baik yang menyangkut kualifikasi, yang menyangkut dengan keberadaan ataupun jumlah, yang menyangkut dengan persebaran, dan juga yang menyangkut dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman kita ataupun Bapak Ibu guru kita di SMK-SMK yang ada di 11 provinsi wilayah binaan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik. Dan sebagai tindak lanjutnya nanti Bapak dan Ibu, tentunya kami dari Balai Besar sudah berupaya untuk memprogramkan berbagai kegiatan yang akan melibatkan Bapak dan Ibu admin ke depannya, dan tentunya kita berharap keikutsertaan Bapak dan Ibu ini nanti akan istilahnya berkelanjutan ke depan, sehingga apa yang kita bina mulai dari awal dapat dilanjutkan kepada hal yang lebih baik lagi pada bulan-bulan yang akan datang selama tahun 2021 ini, dan tentunya juga akan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti Bapak dan Ibu unsur pimpinan kita dari Balai Besar akan menyampaikan berbagai informasi yang menyangkut dengan data ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu admin sebagai peserta pada kegiatan ini akan bisa memahami lebih jauh apa maksud dan tujuan yang ingin kita dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik mempunyai wilayah binaan ada di 11 provinsi, yaitu seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera minus Lampung, kemudian ditambah dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Cakupan wilayah ini begitu luas, dan jumlah dari PTK, pendidik, dan juga tenaga pendidikan yang tersebar di 11 provinsi ini, khususnya SMK, cukup besar. Dan untuk itulah perlu pengelolaan data yang memang benar-benar update, sehingga kita mendapatkan data terbaru dari kondisi PTK kita di sekolah-sekolah yang ada di masing-masing provinsi. Lebih jauh dari itu, sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tugas dan fungsi dari Balai Besar, bukan hanya data tentang pendidik dan tenaga pendidikan yang kita butuhkan, tetapi juga pada akhirnya nanti ini kebutuhan data ini akan berkembang kepada data yang menyangkut dengan lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang ada
di masing-masing provinsi, bahkan mungkin menyangkut dengan data tentang industri-industri yang ada di setiap provinsi-provinsi. Dan ini terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kegiatan utama kita, yaitu berupa upaya untuk membangun link and supermed dengan antara SMK dengan industri, antara balai besar dengan industri, yang kita harapkan akan menjadikan alumni ataupun lulusan dari SMK nantinya benar-benar bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dipersyaratkan oleh dunia industri. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, karena kami merasa kehadiran Bapak dan Ibu ini tentunya akan memberikan dukungan ataupun support kepada kami, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang bangunan dan listrik, dalam hal penyediaan data yang bersangkutan dengan upaya peningkatan kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikan kita, khususnya yang di SMK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu garis besar tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan ini. Di samping itu tentunya akan ada nanti penjelasan-penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu unsur pimpinan dari Balai Besar, yang harapannya bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan persepsi yang sama kepada kita semua tentang pentingnya kita, tentang butuhnya kita terhadap data yang benar-benar mempunyai validitas dan data-data yang terupdate. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan mengawali kegiatan daring kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin 2 jam lebih kurang ke depan, Bapak dan Ibu, kita semua nanti dapat mendengarkan secara tuntas tujuan dan maksud kegiatan ini, dan tentunya kita dapat menyiapkan, ataupun kami sangat berharap kepada Bapak dan Ibu admin ataupun operator yang ada di seluruh provinsi wilayah binaan BBL untuk bisa berkontribusi, bisa bersinergi dengan kami, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, untuk tersedianya berbagai data yang dibutuhkan dalam upaya penyiapan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, dan permohonan maaf dari kami, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, untuk saat ini kita baru bisa bertemu secara daring. Tetapi harapannya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kondisi nanti akan semakin baik, maka kita akan melaksanakan pertemuan di luar jaringan, dan kita nanti akan berupaya untuk mengikutkan berbagai stakeholder yang bisa mendukung penyiapan ataupun penyediaan data dari wilayah-wilayah provinsi yang menjadi binaan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, unsur pimpinan Balai Besar yang saya hormati, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan dengan berserah diri kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya berkenan dari Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam jaringan ini, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kita nyatakan kegiatan rapat koordinasi dengan antara Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik dengan admin dan operator dari 11 provinsi kita nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bisa kita capai dan bisa kita kembangkan terus untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa ini, dan tentunya melalui upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya di lingkungan vokasi, yaitu SMK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai yang telah memberikan sambutan dan telah membuka acara kita pada pagi hari ini secara resmi. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah paparan materi dan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wiono SPD selaku Koordinator Program Kemitraan dan Penyelarasan BBPPMPV BBL.
Kepada Bapak Wiono SPG kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPPP MPP Bidang Bangunan dan Listrik, Bapak Ibu Kabak TU, Bapak Koordinator dan Subkoordinator, Ibu dan Ibu Subkoordinator, Bapak dan Ibu Admin atau Operator Dinas Pendidikan Provinsi di wilayah binaan BPPP MPP Bidang Bangunan dan Listrik. Mohon Pak Yosi di-share materinya, Pak Yosi. Ya. Baik Bapak Ibu, dibesarkan Pak Yosi, bisa ya. Sebelumnya kami sampaikan ke Bapak dan Ibu, mohon maaf ini sepertinya, ya baik. Sebelum saya sampaikan materi ini, ya. Ini baru udah. Ya. Ya, sebelum saya sampaikan ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu Admin Operator ya. Nama BPPP MPP ini dulunya adalah B4TK ya. Balai sekarang menjadi BPPP MPP BBL, yaitu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Yang fokusnya adalah pendidikan kejuruan yang akan nanti menangani SMK. Nah, kenapa kami mengundang rapat koordinasi ini adalah admin atau operator Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang SMK ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, itu latar belakangnya. Kalau dulu P4TK kan semua guru, termasuk SMA, SMP, SD, TK, dan sebagainya, bahkan PAUD juga. Nah, sekarang kami sudah fokus kepada guru SMK, kemudian pendidikan tinggi vokasi, dan lembaga kursus dan pelatihan. Tapi kita fokuskan dulu ke SMK Bapak dan Ibu. Nah, kenapa kami mengundang Bapak dan Ibu? Karena memang dengan jumlah SMK di seluruh Indonesia kan ada 14.000 ya. Kemudian ditangani oleh 7 balai besar dan 7 balai besar dan balai. Karena ada 6 balai besar, 1 balai ya, yang bukan balai besar. Tapi tugas pokok dan fungsinya sama gitu Bapak dan Ibu. Nah, di BPPP MPP BBL sendiri menangani atau berkewajiban ya, diberi tugas untuk menangani 11 provinsi Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu yang kami undang ini yang masuk wilayah binaan BPPP MPP BBL. Data kami sementara bahwa di wilayah binaan kami ada 13.000 SMK Bapak dan Ibu. Ini juga 13.000 masih menjadi pertanyaan saya, apakah memang benar-benar 13.000. Sehingga kami butuh perpanjangan tangan Bapak Ibu membantu kami. 13.000 saja belum tentu kami mampu mendatangi satu persatu gitu ya, menanyakan siapa gurunya, siapa kepala sekolahnya dan sebagainya gitu. Sehingga kami perlu perpanjangan tangan, Bapak Ibu lah yang menjadi perpanjangan tangan kami nanti membantu, harapannya dapat membantu kami gitu. Dalam hal ini kita akan berkoordinasi, nanti kita melakukan komunikasi, berkolaborasi, kerjasama dalam rangka sama-sama meningkatkan kompetensi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Baik itu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya, misalnya laboran, teknisi dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, atas keterbatasan kami itulah maka kita berinisiatif. Karena memang tanggung jawab kita bersama Bapak dan Ibu, bukan hanya tugas tanggung jawab kami, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam rangka menjamin bahwa lulusan SMK ini nantinya terserap di DIDUKA, istilahnya DIDUKA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Meskipun yang saya buat di paparan ini masih DUDI ya. Tetapi kedepannya ini menjadi DIDUKA namanya, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi bukan fokus ke industri saja, tapi mereka bisa berusaha dan bekerja di tempat-tempat usaha gitu. Bapak dan Ibu, apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah, ini judulnya saya buat pendahuluan ya, pendahuluan rakor data, karena memang kita rakor ini harus
sering, apakah secara daring, apa secara luring, itu soal teknis gitu ya. Karena dalam kondisi pandemi kita juga harus berhati-hati gitu Bapak dan Ibu. Nah, yang kami butuhkan adalah data PTK gitu. Sama-sama kita nanti berkolaborasi mencari data, memastikan, memvalidasi, memverifikasi data PTK. PTK itu ada itu tadi yang saya sebutkan, pendidik dan tenaga pendidikan. Bapak dan Ibu, kami mempunyai 4 program prioritas, 4 program utama ya. Sebenarnya yang menjadi prioritas itu ada beberapa nanti. Pertama, penjaminan mutu Bapak Ibu. Yang pertama itu pembinaan dalam rangka penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi. Kami harus bisa memastikan penjaminan mutu pendidikan vokasi ini. Menjamin bahwa mutu pendidikan vokasi ini benar-benar meningkat. Ada tadi saya sampaikan ada 13.000. Nah, benar tidaknya nanti hasil verifikasi kita semua gitu. Nah, tentunya atas bantuan Bapak Ibu nanti. Menjamin yang 13.000 itu sudah meningkat belum kualitas, baik sekolahnya, baik itu tata kelolanya, baik itu siswanya, guru dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru dan dosen vokasi mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri. Nah, ini tetap namanya SMK, Pak. Bapak Ibu. Kalau di rinciannya kan kegiatannya ada 1, 2, 3, 4 itu tetap namanya, kita fokus di tahun ini itu masih link and match antara BBPP dengan Dudi, kemudian ada link and match SMK, PT Vokasi dan lembaga kursus dengan Dudi. Jadi nanti SMK itu akan kita comblangi ya, karena tugas kami sebagai comblangnya untuk memfasilitasi SMK itu bermitra, berkolaborasi, bekerja sama dengan pendidikan tinggi vokasi, dengan lembaga kursus, dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian nanti ada kegiatan kami yang namanya Teaching Factory. Yang Teaching Factory bukan kami membuat Teaching Factory, tapi Teaching Factory yang akan melakukan adalah SMK. Nah, kami harus tahu nanti SMK mana yang layak untuk dilakukan Teaching Factory. Jadi intinya ke SMK. Kemudian ada pengembangan produk kreatif. Apakah BBPP, MPP, BBL yang akan melakukan pengembangan produk kreatif? Tidak. Yang melakukan pengembangan produk kreatif adalah SMK lagi-lagi ke SMK. Tapi kami hanya memfasilitasi bagaimana SMK bisa mengembangkan produk kreatif. Tentunya tidak semua SMK, Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama, kita akan setelah kami dapatkan data, mana SMK yang mungkin layak mendapatkan pelatihan produk kreatif. Karena tahun ini juga hanya sedikit ya sasaran kami gitu. Nah, harapannya ke depan masing-masing SMK itu akan mengembangkan produk kreatifnya dan kami hanya memfasilitasi bagaimana cara untuk melakukan pengembangan produk kreatif tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi guru vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum. Pelatihan kurikulum ini memang masih saya cut ya, sebenarnya belum akan kami jelaskan seperti apa. Tapi intinya kami akan membantu nanti sekolah-sekolah untuk melakukan penyelarasan kurikulum minimal itu. Ya, kurikulum yang ada di SMK diselaraskan dengan kebutuhan industri karena output akhir atau dampak atau impact-nya adalah bagaimana siswa itu bisa terserap di duka tadi, dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Maka kurikulum yang ada di SMK harus selaras dengan kebutuhan industri. Ini kami menjadi comblangnya nanti. Ini akan kita lakukan ke depannya. Soal bagaimana pelaksanaannya itu nanti akan ada tersendiri. Tapi intinya kami butuh data SMK-nya. Termasuk nanti bukan hanya data SMK, kalau bisa ke depannya memang ada yang diharapkan ada data didukanya gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi ini ke depannya, tapi minimal data SMK-nya tahu dulu, kemudian nanti ke depannya juga ada data LKP-nya gitu. Nah, bagaimana Pak kami bisa melakukan itu? Nanti kita akan diskusikan di rakor-rakor berikutnya atau nanti teknisnya ada di Pak Sanggam akan menyampaikan seperti apa gitu. Ini Bapak dan Ibu ya, intinya kita akan berharap ke depan 8+I atau 8+1 unggulannya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu bisa terrealisasi di SMK-SMK. Ini tugas kami adalah membantu, mencomblangi, membantulah intinya SMK-SMK ini yang ada di wilayah binaan Bapak dan Ibu menjadi meningkat kompetensinya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, karena program kami ada tadi penjaminan mutu, guru dan dosen vokasi, jadi jangan lihat dosennya Bapak Ibu ya, kita lihat gurunya di sini karena memang tahun ini fokusnya ke guru. Di sini masih ada link and match banyak.
Kemudian kurikulumnya ini juga akan nanti dibahas berikutnya lagi. Kita tidak akan bicarakan di sini. Kemudian ada lagi PTK Vokasi yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang kejuruan, Bapak dan Ibu. Karena memang fokus kami adalah bidang kejuruan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga guru-guru non kejuruan, karena adaptif normatif juga harus menjadi prioritas kami, akan menjadi sasaran yang akan kami lakukan peningkatan kompetensinya. Gitu. Akan kami fasilitasi untuk peningkatan kompetensi. PTK Vokasi yang mendapat peningkatan kompetensi bidang kejuruan itu apa saja? Pelaksanaan peningkatan kompetensi kepala sekolah vokasi, ya tentunya kepala sekolah vokasi, kepala sekolah SMK, Bapak Ibu. Makanya kami butuh nanti bukan hanya data guru, tapi data kepala sekolahnya, siapa kepala sekolahnya di sekolah A, di sekolah B, dan sebagainya. Ini kami butuhkan nanti. Kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi pengawas sekolah, Bapak Ibu tentu tahu lah kalau di Dinas Pendidikan kan kepala sekolah pengawasnya siapa. Pengawas sekolah ini kan banyak, ada pengawas sekolah SMA, SMP, dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi. Karena pengawas sekolah itu yang saya pahami, yang saya ketahui, karena saya juga pernah menjadi kepala sekolah. Pengawas sekolah itu tidak fokus hanya di SMK saja. Pengawas sekolah SMK juga pengawas sekolah di SMA, biasanya seperti itu. Jadi siapa saja pengawas di provinsi itu, ya kita harapkan ada kami punya data, kita punya datanya gitu. Kami dari BPPP dan Dinas Pendidikan juga punya, harapannya punya data ini, pengawas sekolah yang ada di provinsi tentunya, bukan di kabupaten kota ya Bapak Ibu ya, hanya provinsi, karena provinsi itu yang menangani pengawas sekolahnya SMK gitu. Terlepas itu nanti pengawas SMK juga, pengawas sekolah SMA juga, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kita juga akan tahu nanti bahwa pengawas itu yang kami ada datanya adalah pengawas juga di SMK. Kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur. Ini instruktur kita lepaskan dulu. Nah, kami butuh juga sebenarnya data instruktur di LKP, tapi masalahnya kan Dinas Provinsi tidak menangani LKP, tapi ini harapannya ke depan bagaimana kita bisa mendapatkan data ini. Mungkin ini butuh bantuan juga dari Bapak Ibu, karena LKP itu di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian ada peningkatan kompetensi tenaga pendidikan vokasi. Ini siapa ini Bapak Ibu? Ada laboran, ada teknisi, ada kepala bengkel. Hanya saja biasanya kepala bengkel, teknisi, kemudian laboran itu juga guru juga gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting ketika di sekolah itu ada laboran, sampaikan saja datanya. Kita ingin dapatkan datanya, kemudian siapa sih jadi teknisi? Ya, kalaupun itu guru nggak apa-apa. Gitu. Kalaupun itu guru juga menjadi kepala bengkel juga nggak apa-apa. Nanti kita akan memverifikasi, kita akan memvalidasi. Jangan sampai diundang sebagai kepala bengkel, dia juga guru, ikut juga gitu. Jadi nggak selesai. Kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi guru. Ini guru penggerak. Sebenarnya nanti kita ganti jadi guru saja, guru vokasi karena di SMK itu katanya nanti akan dirubah nih gurunya menjadi guru vokasi lah. Kalaupun mau disebut guru penggerak ya itu kan nggak masalah juga gitu saya kira. Jadi kami juga butuh data gurunya. Nah ini jadi pertanyaan, sekolah yang mana Pak? SMK yang mana? BBL itu kan bidang bangunan dan listrik. Apakah hanya guru bangunan dan listrik? Tentu tidak gitu Bapak Ibu ya. Karena di kami juga ada guru mesinnya, ada teknik informatika, ada elektronika, ada mesin otomotif gitu. Jadi semua SMK. Apakah hanya itu Pak? Hanya teknologi saja? Saya kira tidak juga Bapak Ibu. Karena di sekolah pariwisata, di SMK pariwisata juga ada teknologinya juga, ada IT. Mungkin ada juga TSM gitu ya. Artinya di non teknologi juga ada guru-guru itu. Yang kita harapkan semua data guru tenaga pendidikan di SMK itu bisa kita dapatkan gitu ya. Kita punya datanya lah gitu, bukan kita dapatkan. Kita punya datanya gitu. Nanti baru kita filter gitu yang mau dilakukan peningkatan kompetensi itu tentu kalau guru pariwisata kan kita tidak bisa meningkatkan kompetensinya, tapi datanya itu ya masukkan saja nggak masalah gitu. Nanti kita akan filter, akan validasi.
data guru SMK di wilayah binaan BBL itu ada berapa? Oh, ada 50.000 atau 100.000. Tapi yang ke teknologi itu hanya mungkin 30.000, bahkan mungkin hanya 20.000. Nah, itu nanti kan di verifikasinya. Program keahlian apa saja, bidang keahlian apa saja, kompetensi keahlian apa saja, itu nanti akan sampai rigid seperti itu gitu. Tetapi semua data guru vokasi itu mesti harus ada datanya gitu. Kalau di Bapak Ibu kan semua guru vokasi kan gitu Bapak Ibu. Ini harus kita dapatkan semua. Nanti tinggal kita kelompok-kelompokkan, ini guru apa gitu. Jangan sampai ada guru teknologi yang ada di sekolah non teknologi ini tidak terserap, karena kita ingin semua guru ini mendapatkan peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu ya. Karena ada beberapa sekolah kami kok tidak pernah diundang. Karena kita hanya berbasis pada guru sekolah teknologi. Padahal di sekolah non teknologi ternyata ada guru teknologinya, ada IT-nya, ada TSM-nya, dan mungkin ada jurusan-jurusan lain yang atau kompetensi-kompetensi lain yang sebenarnya ada di sekolah itu. Sehingga kita seolah-olah membatasi, Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan ini masih pendahuluan rakor. Tadi Pak Kepala juga menyampaikan ini masih ya awal gitu ya. Karena tidak mungkin kita mendapatkan satu data hanya dengan seperti ini. Kita harus verifikasi, ya mungkin nanti kita ada luring ketemu gitu ya. Harapannya memang ke depan seperti itu. Dan mungkin nanti kami ya dari program dan nanti dengan Bapak PPK dan semua unsur pimpinan yang ada, kami akan diskusikan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa kami buat, kami lakukan untuk bisa sama-sama dengan Bapak Ibu admin atau operator atau dari dinas lah intinya. Ini bisa bersama-sama kita berkomunikasi, berdiskusi seperti apa untuk mendapatkan data itu. Nanti teknisnya nanti ada di Pak Sanggam ya. Tapi harapan saya sebagai koordinator bidang program, data, informasi gitu, kami bisa mendapatkan memperoleh data yang up to date sekarang. Jangan sampai kami mengira-ngira, oh gurunya ada sekian, program keahlian ini ada sekian, padahal sudah ada guru yang pensiun, sudah ada guru yang pindah ke provinsi lain, ini tidak terdata dan sebagainya. Harapannya memang data yang kami dapatkan, kita dapatkan semua ini valid adanya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Intinya kita ingin bekerjasama bukan hanya kepentingan kami, tapi kepentingan Bapak dan Ibu semua di Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan kok ada guru spesialis diklat, gurunya yang diundang itu saja. Ya, tapi semua harapannya semua guru bisa mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wiono yang telah memberikan paparan materi. Informasi kepada Bapak Ibu bahwa link daftar hadir telah dibagikan di kolom chatroom. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah diberikan. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah penjelasan teknis kegiatan rakor data PTK oleh Bapak Dr. Sanggam Pardede MPP selaku Subkoordinator Data dan Informasi Mutu BB PPMPP BBL. Kepada Bapak Dr. Sanggam Pardede kami persilahkan. Terima kasih Bu Retno. Yang saya hormati Pak Kepala BB MPP dan para unsur pimpinan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini kayaknya yang baru semua ini Pak ya. Dari Kalbar ini Pak Ferry kemana? Ganti Pak, ganti juga Pak ya. Dari Sumber juga Pak Jepri diganti.
dari Riau Randy juga nggak ada. Berarti saya kira ini dari Sumut saja ini saya lihat Pak Waskito ya yang sebelumnya ditangani oleh Bu Desli. Oke Bapak Ibu, bagi kami siapapun itu yang ditunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi, kita nanti akan bersama di dalam mengolah data terkait vokasi Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat ini yang baru semua ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, izin share dulu Ibu Retno. Ya Izin Pak, share. silahkan Pak. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa BPP MPP itu ada di 11 provinsi bersama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Yang pertama itu dari Aceh yang dulu Ibu Nur Salimah adminnya di sana, tapi mungkin saya lihat juga udah ganti. Kemudian di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepri, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Apa Bapak Ibu yang menjadi tugas utama kita admin? Yang pertama Bapak Ibu, sekarang ini PM4TK yang tadinya kami yang tadinya PM4TK itu hanya mengarah kepada pengembangan. Artinya ke pengembangan guru. Sekarang setelah nomenklatur Permendikbud nomor 26 tahun 2020, namanya diganti jadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Di sana ada pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, data yang kita olah pun berubah. Yang tadinya datanya hanya untuk guru, sekarang berubah atau tambah berdasarkan nomenklatur, data harus kita persiapkan politeknik dan lembaga kursus. Kalau tadinya kita hanya berada di SMK, data SMK ini sebenarnya itu sudah bisa kita olah itu di SIM PKB. Bapak Ibu yang ditunjuk saat ini mungkin sudah memiliki akun SIM PKB yang untuk mengelola data guru vokasi. Akan tetapi setelah nomenklatur ini, admin kabupaten, admin provinsi juga bersama Balai Besar itu akan mengolah data politeknik. Jadi data yang sebelumnya tidak ada politeknik itu, ya kita harus membuat data politeknik, termasuk gurunya. Demikian juga lembaga kursus. Yang tadinya kalau nggak salah itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi, di bidang pendidikan luar sekolah. Ini juga akan kita kelola. Admin yang berada di bawah vokasi. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Di SIM PKB kita tidak mengolah datanya industri. Tapi sekarang kita harus mengetahui industri yang melakukan link and match dengan SMK itu. Maka datanya harus kita buat, Bapak Ibu. Demikian juga politeknik yang berhubungan atau berlink and match dengan memiliki mitra industri, industrinya pun harus kita tahu, Bapak Ibu. Jadi politeknik ini di tempat Bapak, politeknik yang ada di tempat Bapak, dia berhubungan dengan atau bermitra dengan industri mana, industrinya juga harus kita tahu. Demikian lembaga kursus. Jumlah lembaga kursus dan pengajar yang ada di sana, Bapak Ibu harus kita tahu. Kita harus mencarinya nanti Bapak Ibu.
Demikian juga lembaga kursus yang memiliki link and match atau memiliki hubungan kemitraan dengan industrinya juga harus kita tahu. Oleh sebab itu, admin provinsi juga akan mengeksplor atau mencari data industri yang ada di provinsi tersebut. Jadi ini memang itulah sekarang yang menjadi perubahan nomenklatur Bapak Ibu, dan ini semua ada di provinsi Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau tadinya admin hanya berkolaborasi secara internal, sekarang harus berkolaborasi secara eksternal. Bapak Ibu harus yang di provinsi harus berkolaborasi nanti dengan admin yang ada di LLDikti yang menangani politeknik untuk mencari data politekniknya. Kemudian Bapak Ibu juga harus berkolaborasi dengan saya nggak tahu bidang pendidikan luar sekolah nggak ada di kursus, atau mungkin nanti yang menangani di Departemen Tenaga Kerja Bapak Ibu. Kemudian industri juga demikian. Bapak Ibu untuk mendapatkan data industri, Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani industri. Ada 2 lembaga ini Bapak Ibu. Satu di perindustrian, satu di penanaman modal dan investasi. Itu yang mau kita butuhkan Bapak Ibu. Kalau data SMK, gurunya itu pun Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan operator satuan pendidikan. Karena data yang ada di SIM PKB yang berbasis Dapodik itu sebenarnya itu dikerjakan oleh operator satuan pendidikan. Oleh sebab itu nanti mungkin Balai Besar mungkin kami akan mencoba dulu nanti berkoordinasi operator satuan pendidikan ini bisa kita undang. Karena saat ini akan saya tampilkan nanti Bapak Ibu bagaimana profil dari SIM PKB itu di kejuruan atau di wilayah 11 provinsi wilayah binaan PPTK. Ini yang mau kita butuhkan data ini sekarang formatnya. Pertama data SMK, link and match-nya dengan industrinya. Nama industrinya harus ada. Data politeknik termasuk dosennya dan link and match-nya dengan industrinya. Kemudian lembaga kursusnya dengan data pengajarnya dan link and match-nya dengan industrinya. Oleh sebab itu ada 4 data yang harus kita kerjakan Bapak Ibu, dan kita akan berkolaborasi nanti bagaimana cara menyelesaikan ini. Akan tetapi seperti disampaikan Pak Yono tadi, ya Balai Besar meminta bantuan dari provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyiapkan data ini semua. Bapak Ibu, kebutuhan data yang dibutuhkan oleh vokasi, ini bukan BPPMPP Bapak Ibu BPL, tapi vokasi di wilayah kita semuanya ada 4 yang saya sampaikan tadi. Update politeknik berbasis teknologi rekayasa. Ini yang sebenarnya dalam jangka pendek yang kita butuhkan. Pendidik dan tenaga kependidikan di politekniknya. Kemudian update data jurusan sekarang yang ada di sana. Kemudian industri mitranya, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian update data teknologi SMK teknologi dan rekayasanya. Untuk jangka pendek yang kita butuhkan Bapak Ibu, itu pendidik dan tenaga kependidikannya, data program keahlian setiap SMK yang ada sekarang. Ini udah berbeda Bapak Ibu di SIM PKB dengan data yang ada di lapangan sekarang ini sudah sangat berbeda Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan nanti keberadaan file SIM PKB kita yang ada saat ini. Kemudian industri mitranya. Kemudian update data lembaga kursus Bapak Ibu. Pendidik dan tenaga kependidikannya. Update data jurusan yang ada sekarang ini. Kursus membuka teknologi rekayasa di tempat Bapak Ibu. Ini akan kita butuhkan nanti. Kemudian industri mitra dari kursus tersebut. Kemudian update dari industri. Data industri yang berbasis teknologi
dan rekayasa Bapak Ibu sangat kita bukan saat ini. Kalau dapat memungkinkan siapa PIC atau point in control yang ada di industri itu Bapak Ibu yang bisa kita hubungi bersama-sama. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bagaimana sistem update data saat ini yang kita sudah persiapkan. Kalau SMK Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti akan mengupdate si PKB-nya. Kemudian walaupun kami bisa menarik ini dari BBP MPPI berbasis Excel, tapi kami harapkan nanti Bapak Ibu yang menariknya di kabupaten di provinsi. Kemudian lembaga kursus disampaikan ke kita nanti berbasis Excel, supaya kita masukkan nanti di dalam sebuah sistemnya. Kemudian demikian juga Politeknik Bapak Ibu. Belum ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Vokasi saat ini. Oleh sebab itu dalam jangka waktu dekat ini kita butuhkan bahwa Bapak Ibu bisa memberikan data Politeknik berbasis Excel-nya nanti. Kemudian demikian juga data industrinya. Oke Bapak Ibu. Admin dan operator. Ini sebenarnya Bapak Ibu saya mengulang saja ini kalau teman-teman yang lama, teman-teman saya yang semua dari admin provinsi nanti dulu itu sebenarnya sudah dipahami. Balai Besar BBL ini akan memberikan nanti akun Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu. Dan sebenarnya saya sudah memberikan ini semua Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya provinsi, kabupaten, kota juga untuk membuat akun dinas pendidikannya ada di Balai Besar Pengembang BPP, MPP, BBL Medan, khusus yang 11 provinsi. Oleh admin provinsi yang sudah kita buat akunnya, itu akan menurunkan ke admin provinsi yang ditunjuk kepada Bapak Ibu nanti. Jadi Disdik provinsi akan membuat akun operator yang ada di provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada akun atau mungkin masih akun operator atau operator K13 atau operator PKP, nanti akan kita minta ganti supaya itu menjadi admin vokasi. Kalau operator dia tidak masuk ke dalam sistem apanya nanti Bapak Ibu, sistem SIM PKB-nya, dan Bapak Ibu tidak bisa menarik kalau operator. Tapi kalau admin nanti admin vokasi, data-data vokasi bisa ditarik semua. Saat ini sudah lagi rapat di Bogor sekarang ini, kita udah kirimkan beberapa orang kita untuk masuk ke akses SIM PKB khusus vokasi. Oke Bapak Ibu. Kemudian dari admin provinsi sebenarnya sudah menurunkan akun di operator satuan pendidikan. Ini di SMK-nya. Oleh sebab itu sebenarnya kita nanti semuanya ini akan berkolaborasi untuk mendapatkan data SMK yang valid. Jadi kita harapkan maka ujung tombak dari data yang sesungguhnya ada di operator satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena mereka yang mengisinya melalui Dapodik. Nanti akan kita tunjukkan sejauh mana profilnya data SMK yang ada di kita saat ini. Oke. Kemudian penugasan resmi oleh Kepala Dinas Provinsi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini, saya kira nanti ini saran Pak Yono biar dibuatkan surat nanti untuk menerbitkan SK admin provinsi untuk khusus vokasi. Dan harapannya tidak diganti kurang lebih dalam 5 tahun. Karena ini yang menjadi kendala dari yang terjadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ketika kepala dinasnya ganti, operatornya adminnya diganti, sehingga kalang kabut semua. Kalau diganti sih dikasih akunnya, enggak, diganti ke dinas lain akunnya yang diberikan, sehingga saya sendiri juga kewalahan, apalagi di dinas kabupaten kota untuk menerima klaim untuk membuat akun baru. Jadi ini yang Bapak Ibu kita harapkan nanti. Itu terkait admin. Oke Bapak Ibu, update data, kami sudah mempersiapkan Bapak Ibu data Politeknik
yang ada di tempat Bapak Ibu. Kami sudah mempersiapkan data industri yang ada di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya hanya memverifikasi, memvalidasi di provinsi. Ini ada linknya sudah kami buat Bapak Ibu. Nanti akan linknya sudah ada, barcode-nya juga sudah kami buat ini Bapak Ibu. Ini link seperti yang kita tunjukkan. Seperti Provinsi Aceh ini ada 11 provinsi, kita sudah buatkan Bapak Ibu. Ini kami sudah buatkan di sini seperti Provinsi Aceh. Nih, data industrinya kami sudah siapkan di sana semua. Ini kami sudah minta dari dari Badan Penanaman Investasi dan Modal, ini semua di 11 provinsi sudah kami siapkan. Ini bahkan komoditinya sudah ada di sana. Jadi Bapak Ibu hanya memverifikasi untuk data komoditi yang berbasis TR, teknologi rekayasa, dan atau SMK atau industri ini yang sudah berbasis atau memiliki mitra SMK. Kami tidak tahu Bapak Ibu, data industrinya sudah ada di seluruh provinsi yang ada di Aceh ini, tapi industri yang bermitra kepada SMK, Politeknik, dan kursus kami tidak tahu Bapak Ibu. Dan ini menjadi tugas atau namanya kami mohon kepada Bapak Ibu admin yang ditugaskan saat ini dapat menelusuri ini Bapak Ibu. Setelah ditelusuri Bapak Ibu bisalah dimasukkan ke dalam format yang sudah kami buat. Nih, format data industrinya ada di formatnya nanti seperti ini. Ini formatnya, dimasukkanlah ke dalam format ini. Di sini ada contoh Bapak Ibu kami sudah buatkan. Nama industrinya PT Agro Palma Tamiang. Alamatnya sudah lengkap. Jenis industrinya CPO Provinsi Aceh. Kabupatennya di Aceh Tamiang. Kontak persennya sudah ada. Kemudian riwayat kerjasama dengan SMK. Mereka sudah bekerja sama dengan SMK Karangbaru, SMK Negeri 1 Bendahara, SMK Maimun Habsyah Kuala Simpang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kami butuhkan sekarang ini agar nanti kebijakan dari Balai Besar dapat mengundang industri ini dan kita bersama-sama duduk untuk pengembangan SMK selanjutnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, data Politeknik juga sudah kami persiapkan. Update data Politeknik. Data SMK-nya ini nanti setelah Bapak Ibu tarik dari SIM PKB, ini boleh diberikan ke kita. Kalau ini standar Bapak Ibu, standarnya sudah ada. Oke Bapak Ibu, data Politeknik juga kami akan kita berikan nanti Bapak Ibu, tapi formatnya seperti inilah nanti diisi. Nama Politekniknya, Oke, nama Politekniknya, program studinya apa yang berbasis TR, kemudian jenjang jurusannya. Politeknik itu ada sampai diploma 3. Kemudian alamatnya, kabupaten, provinsinya, kemudian mitra industrinya ada di sini nanti. Mohon ditambahkan nanti Bu, ini ketinggalan Bu, mitra industrinya ya Bu Retno. Kemudian ya, update data kursus. Data kursus juga di tempat Bapak Ibu sudah kami buatkan. Ini data kursusnya juga. Ini sudah NPSN-nya juga sudah ada. Nomor pokok sekolah nasional sudah ada. Di sini semua lengkap. Nama lembaganya, nama lembaga kursusnya sudah ada, alamatnya sudah ada, kelurahannya sudah ada, dan India sudah bermitra dengan mana belum ada di kita. Riwayat kerjasama dengan SMK-nya dan riwayat kerjasama dengan industrinya. Kita harapkan nanti ini bisa muncul Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu. Nah, Pak, di stop dulu yang tadi Pak, Hah? karena ini belum terbuka. Aduh.
share screen lagi. Kenapa nggak klaim tadi? Oke. Buka yang Excelnya yang tadi baru. Oke. Oke Bapak Ibu, sorry ada kesalahan teknis, terpaksa saya harus ulang. Kita sudah membuat link untuk untuk kebutuhan data Bapak Ibu untuk verifikasi. Pertama Bapak Ibu, saya ambil contohnya ini. Belum di-share juga ini ya. Ini Bapak Ibu, linknya ini sudah ada ini. Linknya sudah kita buat, barcode-nya juga sudah ada. Ini ada di 11 provinsi, Bapak Ibu. Data yang kita butuhkan atau data yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, di sini kita ambil contoh Aceh tadi, data industrinya Bapak Ibu. Kita sudah mengambil data industri yang berada di seluruh wilayah Bapak Ibu di Provinsi Aceh. Contoh, datanya ini seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah lengkap Bapak Ibu semua menurut kami, karena ini data ini kami ambil dari dari penanaman modal dan investasi di Kemenperindak. Jadi ini data ini sudah lengkap di sini, data industrinya sampai komoditinya. Yang kita butuhkan dari Bapak Ibu admin nanti adalah memverifikasi data industri ini minimal untuk teknologi rekayasa dan atau yang sudah bekerja sama atau bermitra dengan SMK, bermitra dengan Politeknik, dan bermitra dengan kursus. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu verifikasinya, validasinya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mencari data industrinya, kecuali mungkin ada informasi yang bisa menambah kelengkapan dari data industri ini, silakan Bapak Ibu. Untuk hasil verifikasinya Bapak Ibu, bisalah dimasukkan ke format yang sudah kita buat. Formatnya yang sudah kita buat ada di sini Bapak Ibu, seperti ini. Nih, kami sudah buat format datanya. Oke Bapak Ibu, ini sudah. Kemudian untuk data kursus juga kami sudah membuat datanya Bapak Ibu. Kami sudah membuat datanya, tinggal Bapak Ibu memverifikasi, memvalidasinya sesuai kondisi yang ada di lapangan sekarang ini, sesuai kondisi yang ada di wilayah provinsi Bapak Ibu. NPSN-nya juga kami sudah lengkapi, nama lembaganya, alamatnya semua sudah. Cuman yang belum kami dapatkan adalah kursus itu bermitra dengan SMK dan bermitra dengan industri apa saja. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Memang mohon maaf Bapak Ibu, pekerjaan ini agak kompleks memang. Tapi memang ini berdasarkan nomenklatur, ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana kebijakannya Bapak Ibu, karena admin yang untuk vokasi, kemungkinan ini tanda kutip Bapak Ibu ya, kemungkinan ini kalau dulu admin itu berada honorariumnya dari pusat, kemungkinan menurut saya ini kayaknya nanti akan besar. Kecuali kalau operator satuan pendidikan itu tetap dari pusat Bapak Ibu. Oke, itu mungkin yang bisa saya stop lagi. Udah kami tampilkan di 11 provinsi, tinggal linknya saja Bapak Ibu nanti dicatat atau nanti ini akan diberikan oleh Bu Reno, nanti akan di-share.
Ini akan di-share. Oke Bapak Ibu, ini akan di-share nanti ke Bapak Ibu bahwa untuk mengambil masing-masing datanya berdasarkan provinsinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bersama-sama untuk menyelesaikan data ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya akan tampilkan dulu satu profil dari SIM PKB yang ada. Sebenarnya SIM PKB ini cukup luar biasa Bapak Ibu apabila kita dikembangkan secara baik, tapi itu mungkin yang terjadi sekarang ini belum. Saya akan ambil dulu salah satu data. Data di SIM PKB terkait SMK, Bapak Ibu. Jadi untuk sementara mungkin saya tahu Bapak salah satu yang guru SMK itu Bapak Anton Siagian. Coba kalau Bapak kita lihat di sini sekarang. Bapak ini sudah bekerja mulai 2000 berapa ini Bapak Ibu ya. TMT pengangkatannya ini sudah tahun 2000-an sudah mengajar, akan tetapi ini mengajar di SMK Jambi, akan tetapi dapodiknya atau SIM PKB-nya masih 2. Itu artinya bahwa satuan pendidikan tidak pernah mengupdate data ini Bapak Ibu. Inilah nanti tugas Bapak Ibu kita semua untuk mengingatkan operator di satuan pendidikan agar memperbaiki data ini. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu, kita panggil satu. Oke, loginnya udah. Saya akan masuk lagi. Oke, saya akan panggil dulu akun data. Oke, ini tadi kita lihat datanya Bapak Ibu. Kalau kita lihat kegiatan pelatihan sebenarnya sudah harus muncul Bapak Ibu di sini. Tapi coba, Bapak ini sudah banyak ini melakukan pelatihan. Saya tahu Bapak Ibu. Info komunitasnya juga kosong. Info kelas K13 kosong, info PKB-nya juga kosong. Ini sebenarnya ada menyelesaikan ini bukan di kami Bapak Ibu, tapi ini ada di satuan pendidikan di wilayah binaan provinsi Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu alangkah baiknya sebenarnya admin provinsi mengundang seluruh satuan operator satuan pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bisa sakminkalnya Bapak Ibu bisa 2. Nih Bapak Ibu ini juga sama seperti ini. Ini sama orangnya Bapak Ibu. Sakminkal yang sama, 2 nama yang sama. Itu karena kenapa? Itu tidak diupdate. Sesungguhnya kalau SIM PKB ini diupdate Bapak Ibu, kami menarik data itu dari di Balai Besar, ini sudah lengkap. Kami sudah bisa menentukan, oh ini di pelatihannya sudah latihan, udah diklat ini sekian banyak. Ini sudah latihan ini. Tapi karena ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu kami minta bantuan Bapak Ibu. Mungkin nanti di dalam basis Excel saja. Saya kira itu mungkin dari saya yang bisa sampaikan, kurang lebih mari kita diskusi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih. Saya kira demikian dari saya Bu Reno. Masukan dari Bapak Ibu untuk bagaimana kita menyelesaikan atau memvalidasi, mengupdate data-data yang ada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Sanggan yang telah memberikan penjelasan teknis. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dari operator
untuk bertanya terkait dengan paparan materi. Dari paparan materi yang mungkin telah disampaikan oleh Pak Wiono dan penjelasan teknis dari Pak Pangdam Pardede, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Gimana Bapak Ibu? Akunnya sudah lengkap semua? Mohon untuk meng-unmute mikrofon dari Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan untuk diaktifkan mikrofonnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu? Sepertinya belum ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu operator ini Pak Sanggam. Atau gini aja, saya mau tanya dulu data industri yang di provinsi mana yang sudah lengkap Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Yang pertama. Yang kedua, data politeknik yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Provinsi mana Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, data kursus yang ada di provinsi. Karena ini data kursus ini ada dua ini Bapak Ibu. Ada yang berada di provinsi, ada yang berada di Departemen Kementerian Tenaga Kerja. Di provinsi mana yang ada Bapak Ibu bahwa data khusus ada di Dinas Pendidikan Bapak Ibu? Silakan. Di mana di Pak Wagito di Sumut? Halo Pak. Ya, iya Pak. Kami dari Pontianak Pak. Oh iya, mana Pak? Oke. Mati lagi. Mati Pak. Itu kok bisa mati tiba-tiba tadi Pak ya? Oh iya. Oke, gimana Pak Harmonis? Ya, ini sudah connect lagi nih. Oh iya, Oke, Pak. Makasih Pak. Nah, mati lagi nih. Udah hidup lagi Pak? Udah. Ya. Ya gimana Pak? Pak Mansur Rudin dari Pontianak, silakan di-unmute dulu Pak. Dipastikan jaringannya stabil ya Bapak Ibu. Iya Bapak, bisa dengar Pak? Ya silakan Pak, silakan.
Ya Pak, kami dari Pontianak Pak. Ya. Untuk industri itu kita sudah menginput datanya di Dapodik. Tapi tadi kami lagi agak kebingungan ini Pak. Yang diminta oleh Bapak tadi kan soft copy atau dalam bentuk Excel Pak ya. Ya. Nah, kemudian yang untuk Dapodik itu bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk SIM PKB itu, Pak, rata-rata di kami itu belum terupdate secara kontinu. Bahkan itu sudah bertahun gitu, Pak. Tapi Iya. di tempat-tempat lain, saya tengok itu di SMK 4, Pak, ada beberapa jurusan yang sudah update. Yang pertama itu yang selalu update itu yang bangunan, Pak. Itu ada beberapa pelatihan dan sebagainya. Kalau yang selain bangunan itu tidak ada pelatihan, tidak ada ya update-update itu bagaimana itu koneksinya kita kemana itu masih bingung ini Pak. Oke. Terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Oke, masih ada lagi Pak? Oke, Pak Mansur dari dinas Pak? Bukan Pak, kebetulan kami dari operator SMK 9 Pak. Iya, SMK satuan pendidikan 9 ya, satuan pendidikan ya. Oh, Iya Pak. sebenarnya dulu Pak Ferry yang di dinas pendidikan ini. Oke Pak. Betul, Pak Ferry Pak yang di dinas pendidikan dulu Pak. Oke Pak. Bapak ini input data industri di Dapodik. Saya nggak tahu, mungkin ini baru di input mungkin ini. Jadi gini Pak, sistem dari SIM PKB kita ada 2 kali setahun namanya cut off. Cut off itu 31 Juni sama 31 Desember. Data yang dimasukkan dari tanggal 1 Januari sampai 29 Juni di cut off 30 Juni. Data yang dimasukkan dari 1 Juli sampai 30 Desember di cut off 31 Desember. Oleh sebab itu sebenarnya kita yang admin yang di pusat ini Pak, kalau 31 Desember orang udah tahun baruan, kita masih nunggu laptop. Karena kita harus cut off. Artinya Pak, data yang sudah Bapak masukkan industrinya, saya nggak tahu kapan dimasukkan Pak Mansur. Boleh tahu Pak, kapan dimasukkan ini? Untuk di Dapodik itu kita masukkan itu sudah hampir 1 tahun yang lalu Pak. Untuk masing-masing guru itu. Tapi untuk yang saya masukkan itu kerjasamanya saja Pak. Seperti industri yang pasangan, ya. Itu industri apa saja itu kita masukkan. Tapi antara guru sama industrinya itu yang kita belum tahu cara masukkan ya Pak. Oh, enggak apa-apa, sekolah dengan industri pasangan ini yang penting di kita Pak. Nah itu yang sudah kita masukkan beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu sudah ada Pak. Oke. Beberapa industri. Tapi udah muncul di apanya? Di SIM PKB-nya? Belum? Biar saya cek nanti Pak. Di SIM PKB-nya malah belum muncul tuh Pak. Oke, ini saya akan cek Pak nanti karena kebetulan kita ada migrasi sekarang dari SIM PKB GTK itu masuk ke pembagiannya ke vokasi sekarang. Saya kebetulan akan cek nanti Bapak ya. Kemudian untuk SIM PKB itu SMK update bangunan, ini Bapak Ibu sebenarnya yang mengupdate data di SIM PKB itu Dapodiknya adalah operator satuan pendidikan. Jadi udah benar itu Pak, itu SMK 9 kalau dia update-nya, tapi cuma update bangunan saja ya Pak? Yang SMK 4 Pak, itu yang kebetulan saya ada teman itu di situ, dia bangunan selalu ada update di situ. Update-nya itu yang saya maksud itu dia ada ketika pelatihan ada nilai raportnya gitu Pak. Sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, yang di SIM PKB guru itu yang kita lihat adalah di sana sudah terupdate berapa kali dia pelatihan, berapa kali dia dan sebagainya. Jadi ini betul. Ini pun saran saya nih Bapak Ibu.
mungkin yang lain nggak tahu kami ini Bapak Ibu di data ini. Jadi kadang-kadang hanya meminta data saja, tapi jangan sampai ketika mau pendaftaran PPG semua Bapak Ibu nelpon ke kita nanti. Hati-hati nanti Bapak Ibu karena itu admin kabupaten kota, admin provinsi akan menjadi bulan-bulanan nanti ketika datanya itu tidak lengkap untuk PPG, untuk menjelang pendaftaran PPG. Karena itu nanti kedatangan harus lengkap sekarang. Kalau dulu masih bisa neko-neko, kita sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu PPG. Jadi mohonlah nanti admin provinsi itu mengumpulkan satuan pendidikan melalui Zoom saja Bapak Ibu untuk melengkapi data ini. Terima kasih untuk Pak itu yang Pak Mansur tadi bahwa ini sudah diupdate datanya. Kalau itu sudah diupdate saya kira sudah masuk Pak Mansur itu. Saya yakin kalau Bapak sudah update itu bulan yang lalu pasti sudah akan masuk itu nanti. Jadi saya kira nggak ada masalah Pak Mansur ya. Oke Pak, nanti saya cek lagi. Nanti cuman kalau ada kendala Bapak silahkan langsung hubungi ke kita. Nomor saya kan ada di Pak Ferry. Dan biasanya Pak Ferry itu selalu nelpon saya kalau ada kendala. Ya Pak Mansur ya. Baik Pak, biasanya ke Pak Ferry itu Pak. Oke. Oke Pak. Izin Pak Sanggam. Silakan Pak Harmonis, silakan Pak. Nah, Pak Harmonis dari Jambi. Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi atas adanya rapor kita pada hari ini. Yang kedua, terkait dengan pemutahiran data khusus untuk guru vokasi bangunan dan listrik. Kalau kami Dinas Pendidikan, kebetulan saya Dinas Pendidikan, kasih kurikulum dan penilaian SMK, yang notabene-nya adalah pengembangan karir guru itu sekarang pindah ke bidang persekolahan gitu kan. Nah, kami minta aja begini, buat aja surat secara resminya, dikirim ke Dinas Pendidikan, nanti kita akan tindak lanjuti itu, sehingga kita bisa menurunkan surat itu ke sekolah gitu loh. Kebetulan sekarang saya juga sedang mengumpulkan data guru vokasi se-Provinsi Jambi untuk di 2022 nanti, karena kita sedang penyusunan rencana pembangunan Provinsi Jambi dengan Bappenas, kita akan putus Pak, belum serap. Halo Pak Harmonis. Halo. Putus beliau. Kayaknya Pak Harmonis putus ya. Oh iya udah keluar beliau. Silakan yang lain Pak. Nanti saya udah bisa nangkap apa yang mau disampaikan Pak sebenarnya. Tapi nanti masuk dulu beliau. Ada lagi Pak? Gak apa-apa Bu. Kalau memang Bapak Ibu ini kan, silakan Pak Harmonis sudah masuk beliau kembali. Ya maaf, putus jaringan. Jadi itu saja kami minta surat resminya dikirim ke kita, nanti kita suratkan ke sekolah. Apakah nanti itu langsung sekolah yang mengupdate-nya atau bagaimana? Jadi ada ininya, ada katakanlah regulasi awalnya kita bersurat ke sekolah gitu loh. Terima kasih. Oke Pak, sesungguhnya Pak kalau operator unit satuan pendidikan sebenarnya sudah ada regulasinya, itu pun sudah ada, bahkan kalau nggak salah ya, saya kurang paham dulu ada honornya itu pun ada itu per bulan. Ya. Itu satuan pendidikan. Ya tapi itu kan operator untuk keseluruhan, namanya itu kan itu operator dapodik yang ada di sekolah itu. Jadi dia seluruh sekolah itu yang dikelolanya, seluruh tenaga kependidikannya. Kita kepinginnya kalau bisa itu nanti ada khusus satu operator yang menangani masalah GTK di khusus guru bangunan dan listrik. Karena tidak semua SMK di daerah kita kan ada kompetensi itu. Itu maksudnya. Oke, nanti saya sampaikan ke Pak Yono nanti. Yang kedua Pak, kalau Bapak membutuhkan data guru vokasi, ini yang kita butuhkan saat ini juga Pak. Jadi admin Bapak
kan nggak mungkin Bapak admin ya kan, admin Ya. Bapak itu suruh narik dari SIM PKB Bapak Ibu, Bapak. Nanti tarik dari SIM PKB, termasuk di situ sudah kelihatan nanti guru Bapak yang sudah masuk MGMP atau tidak. Itu nanti udah ditarik aja dari SIM PKB. Kalau nggak bisa nanti tariknya silakan nanti ditelepon ke kita Pak ya, biar Berapa nomor teleponnya Pak? saya buat di chat aja Pak ya. Oke, ya, makasih. Oke Pak. Yang Ya, lain siap. masih ada. Kalau Makasih. apa nanti datanya dibagi ke kita Pak ya, kalau udah divalidasi ya. Oke, siap. Oke Pak Harmonis, mantap. Masih ada Bapak Ibu. Biar kita selesaikan. Ya tanya Bapak Ibu apa aja yang mau ditanya. Bapak honornya ada nggak? Biar nanti kita usul ke pusat, kan begitu. Kalau saya apanya Pak? Maaf Pak, saya dari SMK 8 Pontianak. Oke. Silakan Ibu. Kebetulan saya operator satuan pendidikan. Sebenarnya betul kata Pak Mansur tadi, di dalam Dapodik itu relasi industri itu udah dimasukkan Pak sama operator. Oke Bu, oke. Ya, udah diisi di situ. Oke, nanti kalau gitu saya tarik dulu nanti semua Bapak Ibu ya, biar muncul yang lama itu yang ya, sebelum dimigrasi Iya, ya. karena itu isian yang wajib diisi Pak. Kalau misalnya nggak bisa diisi itu kita nggak bisa sinkron. Terima kasih info Bu ya, akan coba tarik nanti. Iya Pak, makasih. Iya. Ya, makasih Bu Lizia. Iya. Silakan Bu Retno. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Yamani ini dari distrik Kalsel. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan. Jadi kalau ini selesai kita disampaikan ke kita nanti data ini, mungkin hanya data apa dulu yang pertama, data SMK yang terupdate seperti yang dikatakan Pak Harmonis tadi, itu sudah bisa ditarik, kemudian Bapak update di sana secara manual, dikirimkan ke kita. Kalau ada yang kurang-kurang nanti kita masukkan secara manual di BBL, di Balai Besar, kemungkinan kita akan segera juga melakukan pertemuan kesepakatan yang hadir secara secara tatap muka di meeting. Ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya langkah tadinya kita mau langsung pertemuan secara tatap mukanya ini, kan tetapi berhubung kita belum konsep data validasinya. Ya, setelah ini nanti keluar bisa kami sampaikan, kita mungkin akan bertemu di Medan secara luring. Mohon izin Pak Sanggam. Ya Pak Harmonis. Data, kebetulan saya sudah punya data untuk guru vokasi bangunan dan listrik itu saya kirim dalam bentuk file Excel ke Pak Sanggam aja ya. Boleh ke Ibu Retno aja, Bu Retno Pak. Nanti Iya, bisa dikirim ke itu Pak, link yang tadi Pak Sanggam share itu. Di link itu kan ada per provinsi, jadi Bapak bisa menguploadnya di Google Drive tersebut Pak. Di mana Bu? Saya belum ada lihat. Coba dikirim linknya. Oh iya, nanti akan kami share ya Pak di grup ya. Pak sudah tergabung ke grup WhatsApp ya Pak. Iya. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Harmonis. Kemudian tadi ada Pak Yamani dari distrik Kalsel ingin bertanya tadi, silahkan Pak. Pak Yamani silahkan. Mohon untuk tidak menggunakan headset Pak, karena suaranya kecil sekali. Iya terdengar, cuman agak kecil ini Pak. Silahkan Pak Yamani.
Ya, ya, Pak. Nyaman ini udah jelas, Pak. Ini Pak, baru nih baru 2021. Jadi untuk update data kemitraan mungkin belum terakomodir. Mas, satu Pak yang saya tanya itu data khusus, kami tidak ada Pak, tidak ada megang lagi. Halo Pak. Ya, mau maaf Pak, ya, Pak Yamani nggak kedengaran saya. Apa boleh Bu Eno? Ya, iya gimana Pak Yamani? Ya. Ya gini Pak, sudah kedengaran Pak, sudah kedengaran. Udah ada Pak. Pak, mohon maaf, saya ini baru ada operator Kodim 2021. Jadi untuk data kemitraan kita Kodim, saya belum akomodir lagi. Karena ada satu lagi Pak yang saya untuk khusus dan ini dari undangan dinas pendidikan. Kalau nggak salah itu kebijakannya sudah kabupaten kota. Mau maaf Pak, di chat aja lah Pak. Di chat, ditulis di chat Pak ya. Iya Pak ya. Sorry Pak. Ya. Putus-putus. Ya. Kayaknya tidak terdengar karena tidak begitu jelas. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Karena kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Sumber mana nih Pak? Sumber Pak itu. Pak Jepri, sumber mana sumber? Nggak hadir Bapak itu ya? Pak Ica dan Kepri juga enggak? Bapak tinggal mana? Rumah. Gar, tolong scan dulu ya. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan dari distrik Kepri, Pak Farkes ya Pak ya, tadi ada. Silahkan Pak. Bu Ya, Retno. Pak Yamani. Bu Retno. Oh iya Pak, Sangga. Tuliskan di situ email Ibu biar mungkin agak apa nanti biar langsung ke email Ibu aja. Kalau ada yang begitu email, kadang lebih gampang. Oh iya Pak, saya share email saya Bapak Ibu, nanti bisa di email langsung ke saya juga bisa, atau melalui Google Drive tadi di link yang sudah saya bagikan. Di kantor. Yuk. Ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa dalam seminggu 2 minggu ini bahwa data yang kita butuhkan itu udah bisa kita diskusikan nanti untuk segera bisa kita melakukan pertemuan secara luring. Gimana Bapak Ibu?
boleh bisa 1 minggu ini kita dikirimkan ke kita data SMK yang ada di provinsi Bapak Ibu. Ya Pak Sanggam, ini pertanyaan dari Pak Yamani sudah dikirim via chat ini Pak Sanggam. Oh ya, oke. Oke Pak Yamani, terima kasih pertanyaannya. Memang hampir semua seperti itu Bapak, bahwa data kursus itu ada di masing-masing kabupaten kota. Tapi dari lembaga yang menangani pendidikan luar sekolah di Jakarta, kami sudah mendapatkan data itu semua Pak, di tempat yang kami sampaikan tadi, di link yang sudah kita berikan tadi Bapak Ibu. Saya share lagi di sini Bapak Ibu, di Kalimantan Selatan. Pak, kami sudah mendapatkan data kursus ini Pak di tempat Bapak Ibu dari Direktorat Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta. Ini Pak Yamani, kami sudah berikan. Jadi sekarang sebenarnya Bapak hanya validasi saja nih Pak. Bolehlah dengan admin kabupaten kota, kan bisa Bapak apakan. Atau mungkin dibantu oleh admin yang ada di Kanwil Pendidikan Pak, di cabang, karena di cabang-cabangnya Pak. Minta tolong nanti itu Pak Yamani, bahwa data kursus di Kalimantan Selatan itu pun kami sudah siapkan di tempat Bapak. Hanya nanti, mohon maaf Pak Sanggam, yang ditampilkan Bapak itu dari Sumatera Selatan. Oh, Musirawas ini ya. Sorry. Sumatera, Kalimantan Selatan. Nah, data kursus di Kalimantan Selatan. Nah, ini Pak Yamani. Jadi Bapak hanya memvalidasinya saja nanti Pak, meng-cross check apakah data itu lengkap, dan kemungkinan kursus mana saja yang sudah melakukan kerjasama dengan industri dan sekolah. Jadi tidak perlu lagi diminta dari kabupaten kota ya Pak ya. Ya demikian Pak Yamani. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sepakatan kita ini, kapan data SMK-nya bisa diberikan ke kita Bapak Ibu? Apa waktunya 1 minggu? Hanya SMK aja juga, belum data politeknik ini. Bagaimana Bapak Ibu, bisa 1 minggu tinggal narik dari SIM PKB, kemudian validasi jurusan yang ada di dalam, kemudian mungkin gurunya. Mungkin bisa paling-paling saya kira ini 100 orang yang berubah itu. Gimana Bapak Ibu? Supaya kita segera bertemu luring di Medan. Kalau Pak Harmonis tadi udah setuju, 1 minggu udah langsung mau dikirim. Halo, gimana Ibu dari Riau Ibu? Mana? Bisa 1 minggu? Oke, Bu Retno, Ya Pak Sanggam. minta nomor HP semuanya, kemudian buat grup untuk admin
provinsi. Ya Pak, untuk kebetulan yang kita undang di Zoom meeting ini sudah ada grupnya ini Pak. Oh, udah ada. Iya. Oke, kalau gitu kita diskusi di sana saja nanti mengenai teknis pengirimannya, berapa lama waktunya, kemudian supaya kita persiapkan apa kita rakor untuk di Medan. Ya, Pak Sangam. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu ini? Mungkin dari provinsi lain? Kami persilahkan. Oh ya, mengenai SK-nya sudah diterbitkan oleh dinas masing-masing Pak, SK Bapak sebagai admin untuk vokasi. Iya. Untuk Jambi sudah Pak, sudah diterbitkan Pak. Mantap Pak Harmonis. Ya, makasih. Makasih Pak. Undang-undang kita ke Medan biar cepat. Ya, segera ini Pak, segera. Di situ 1 minggu nih kirim data ini, kita akan undang Pak 2 Kabid sama Pak, sama admin. Akunnya pun kita buat nanti secara khusus. Ya, Pak ini. Ya, Pak Sanggam nanti itu operator saya, staf saya itu akan menghubungi Pak Sanggam nanti ya. Oke, boleh nanti. Ya. Itu tadi nomornya nomor WA itu juga kan? Nomor WA juga itu Pak, nomor WA juga. Oke, sip. Cukup. Oke Pak Harmonis. Terima kasih. Ada lagi? Gak apa-apa kalau kita admin ini Pak, udah biasa berjibaku. Ya. Operator data. Untuk Bu Retno, emailnya dikirim ke grup juga ya. Ya. Ya, baik Pak Harmonis, nanti akan ya, saya biar kita mudah berkomunikasinya, aktifkan di grup itu aja ya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu demikian dari saya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan Bu Retno, saya sampaikan Bu Retno sama saya sampaikan Pak Wiono. Gimana Pak Wi? Pak Wiono. Berarti banyak lari rebut ya. Oh, enggak. Pak Wiono. Ngedewek lah. Silakan Pak Wi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Berangkatlah ke Jambi besok jam 7:15 sudah ada di kantor. Bawa pengawas. Pak Wiono silakan Pak, diperbulatkan Pak. Mohon di-unmute dulu Pak Wiono untuk pembulatan kegiatan rakor kita sebelum kita tutup acara pada siang hari ini Pak. Halo Pak Wi, Pak Yono. Pak Yono. Halo Pak Wiono. Pak Wiono. Berhubung Pak Wiono tadi sudah kami hubungi karena sedang ada kegiatan lain, Pak Wiono menyerahkan ke Pak Sanggam ini Pak Sanggam untuk pembulatan kegiatan kita siang hari ini. Pak Badurung aja. Enggak, langsung aja langsung sekali itu aja. Pak Perdeda aja udah. Pak Sanggam, mohon izin ya diapakan saja, saya ada link lain di persiapan rakor. Tolong dibulatkan ya, Sanggam ya. Sekaligus ditutup. Ya, sekaligus ditutup Pak Wi. Tutup ya, Pak Sanggam ya, saya mau ikut. Ya mau link lain. Perjalanan ini. Pak Sanggam ya, silakan. Oke Pak. Terima kasih Pak Wi. Bapak Ibu semua, Pak Kepala Balai Desa BPP BPL dan para unsur pembantu pimpinan. Pada siang hari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi virtual untuk
menyampaikan beberapa masukan atau menerima masukan dari para admin di kabupaten, di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Pada siogianya sebenarnya sebagai rekan kerja dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, admin di kabupaten kota menjadi ujung tombak, termasuk di dalamnya operator dari satuan pendidikan menjadi ujung tombak penyelesaian masalah data terkait vokasi yang saat ini sudah berkembang cukup luar biasa. Kalau tadinya hanya data SMK-nya, data PTK SMK-nya, sekarang data PTK dari Politeknik, ditambah data PTK dari khusus, ditambah juga dari PIC dari industri. Jadi cukup luar biasa dan cukup kompleks pekerjaan ini, dan mudah-mudahan nanti ini kita sampaikan langsung kepada pimpinan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban di dalam berdasarkan aturan yang ada. Dan itu mungkin nanti akan kita sampaikan pada saat luring di Medan. Ya, tadinya sebenarnya ini luring dulu, akan tetapi untuk mencapai kesepakatan atau mengambil satu kesepakatan pelaksanaan rapat koordinasi teknis pengelolaan data pendidikan vokasi wilayah binaan BPP, MPP, BPL yang di 11 provinsi akan dilakukan mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Akan tetapi sebelum itu dilaksanakan, bahwa kita sudah menyepakati akan dikumpulkan dulu data PTK yang ada terupdate saat ini di setiap provinsi. Demikian saya kira yang menjadi kesimpulan kita, dan untuk kapan waktunya, berapa lama waktu yang akan kita buat untuk mengumpulkan ini akan kita diskusikan nanti di dalam WA group yang sudah dibentuk dari admin ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar segera surat dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBL untuk mengirimkan ke Kepala Dinas agar menerbitkan surat keputusan tentang admin yang menangani admin vokasi di Dinas Pendidikan Provinsi. Dan ini menjadi hal yang menjadi sangat urgent sebelum kita melakukan pertemuan luring di Medan 2 minggu yang ke depan. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat selalu dan terus kuat dalam menghadapi setiap perjalanan hidup kita saat ini, dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, jangan lupa prokes, kita sehat selalu dan selamat tetap menjalankan ibadah puasa. Demikian saya sampaikan. Akhirnya pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup secara resmi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Pak Sanggam yang telah memberikan kesimpulan kegiatan rakor kita pada siang hari ini. Sekedar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum absen, bisa mengisi absen melalui link yang telah kami bagikan di kolom chatroom. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang belum silakan untuk diisi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam kegiatan rakor kita yang diadakan secara daring ini. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baiklah Bapak dan Ibu, sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Semoga COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita bisa dapat bertemu secara tatap muka. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mohon izin nanti 10 menit ke depan akan otomatis kami tutup link Zoom meeting ini. Bagi yang belum silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chatroom Bapak Ibu. Terima kasih.